Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat JIH semua. Selamat datang di Health Talk pada siang hari ini. Bertepatan dengan hari Jumat di siang yang cerah dan cukup panas ini ya dok. Kita akan membahas sedikit banyak terkait pencegahan penuaan dini. Nah, di sini kita sudah bersama dua dokter ahli Rumah Sakit JIH Solo. Yang pertama adalah Dokter Triasari Oktavina, spesialis dermatovenerologi estetika, subspesialis dermatoalergoimunologi. Monggo dokter. Siang dokter Iya, Tutup, selamat iya siang. semua sehat-sehat semuanya ya. Iya, alhamdulillah sehat ya dok. Alhamdulillah. Sudah siap dok untuk health Insya kali Allah, ini? insya Allah. Insya Allah. Ya, narasumber kedua kita bersama Dokter Dwi Surya, spesialis akupuntur. Selamat siang dokter. Ya, siang dokter Tutup. Iya, sehat dok. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Pada siang hari ini dok, kita nanti akan membahas diskusi mungkin dok, diskusi yang lebih ke sharing supaya sahabat-sahabat JIH juga mengenal itu apa penuaan dini, terkait bagaimana pencegahan dari segi estetiknya sendiri, dari perawatan kulitnya dan juga nanti dari akupuntur. Bisa nggak sih sebenarnya akupuntur itu nanti mencegah penuaan dini gitu. Kita mulai ya dok. Nah nanti dari Health Talk kali ini kita akan memberikan giveaway 400.000 untuk 4 orang pemenang dan juga dipersilahkan untuk sahabat-sahabat JIH memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar di Instagram. Kemudian nanti akan dicoba dijawab oleh dua ahli dokter spesialis di Rumah Sakit JIH Solo ini. Oke, kita mulai saja ya dok. Dari mulai penuaan dini mungkin. Sebenarnya penuaan dini itu apa sih dok? Apa bedanya dengan penuaan yang pada umumnya terjadi? Monggo dokter Triasari mungkin bisa membantu menjawab. Ya, terima kasih dokter Tutup. Selamat siang sahabat JIH. Jadi istilah penuaan dini itu sebenarnya sekarang sudah trending juga ya, anak muda terutama. Aging gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu proses alamiah ya, sesuai dengan usia kita. Jadi, kenapa kok ada penuaan dini? Biasanya karena muncul lebih dini. Biasanya kisaran 25-30 tahun itu sudah mulai kelihatan tanda-tanda agingnya. Berupa apa? Biasanya muncul kerutan-kerutan halus. Yang paling mudah adalah di sekitar mata biasanya atau di sekitar sudut mulut. Kemudian sudut bibir ya. Kemudian yang kedua kulitnya cenderung kering. Kemudian muncul spot-spot freckles berupa bercak-bercak coklat seperti itu di area wajah. Intinya di area yang lebih banyak terpapar sinar matahari seperti itu. Dan kulitnya cenderung kasar seperti itu dok. Oh iya, jadi emang ada penuaan itu terjadi di usia yang orang, seharusnya belum. usia seharusnya, tapi emang ada yang namanya penuaan dini gitu ya dok. Dan harusnya belum, tapi sudah terlalu dini. Terjadi terlalu dini gitu ya dok. Jadi sekali. tanda-tandanya juga sudah disebutkan oleh dokter Triasari tadi. Ada muncul kerutan halus ya. Kerutan halus di usia yang seharusnya belum terjadi penuaan tersebut gitu. Kalau penuaan dini sendiri itu sebenarnya selama ini yang menjadi faktor penyebabnya itu apa ya dok? Ya. Sebenarnya kalau penuaan dini itu faktornya kan dibedakan dua, faktor eksternal, internal ya. Sebenarnya yang lebih berperan adalah faktor eksternal. Jadi yang pertama tentu saja paparan ultraviolet, sinar matahari itu paling besar pengaruhnya ya. Makanya kan sebenarnya kita tetap untuk skincare perawatan kulit itu wajib. Ya, karena dari awal seandainya kita bisa mencegah penuaan dini lebih dini, kita berinvestasi pada kulit gitu. Jadi rajin menggunakan sunscreen itu salah satunya. Kemudian faktor eksternal lain adalah dari pola makan gitu ya. Jadi kan sekarang banyak sekali pilihan menu makanan, tapi pilihlah yang sehat itu. Itu penting. Kemudian lifestyle. Kadang akibat tekanan pekerjaan, stresor seperti itu kan membuat kita jadi mungkin kurang tidur, pola makan juga tadi ikut berantakan ya, jadi akibatnya nanti ngefek juga kelihatan ke kulit juga seperti itu. Terus kalau faktor genetik memang ada beberapa penyakit genetik yang mungkin pernah trending juga ya di sosmed itu atau YouTube, mungkin beberapa kali saya pernah lihat yang progeria atau kutis laksa itu kan usia muda tapi sudah kelihatan tua sekali, kelihatan 60 tahun wajahnya. Jadi hanya terutama di area wajah. Dan itu tuh genetik. Itu hanya sekitar 10%, tapi kembali bahwa faktor eksternal itu lebih berperan pada terjadinya
penuaan dini seperti itu. Iya, jadi memang faktor itu ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Ya, lingkungan Apalagi itu yang ngaruh. cuaca yang Banget seperti ini panas akhir-akhir banget. ini, panas banget, sinar UV juga Betul. makin ini ya dok, Leres, makin terasa banget bahkan sampai di kulit-kulit. Betul. Kalau bisa tetap menggunakan perawatan Iya, kulit untuk betul mencegah terjadinya sekali. penuaan dini. Iya. Oke, ya dok, kalau dari segi akupuntur nih dok, Iya. kira-kira penuaan dini itu bisa dicegah nggak sih dok dari akupuntur sendiri? Pada dasarnya akupuntur itu adalah self healing, jadi mengangkat dari dalam tubuh sendiri. Nah itu mungkin bisa untuk faktor-faktor tadi kalau dokter Triasari tadi bilang eksternal ya, mungkin untuk akupuntur lebih tepatnya untuk faktor di dalamnya, seperti faktor stres. Nah itu juga bisa menjadi salah satu penyebab atau faktor risiko untuk penuaan dini. Nah akupuntur berperannya dari dalam. Itu berarti memang bisa digunakan akupuntur untuk mencegah penuaan dini tadi atau ya untuk menghambat penuaan dini tadi ya dok. Kalau dari skincare sendiri dok, skincare apa saja yang dibutuhkan nih? Kan sekarang ini banyak di media sosial, di e-commerce gitu, banyak sekali skincare pilihan. Tapi kan kita tidak tahu mana yang sebenarnya bermanfaat, mana yang tidak ya dok. Ini monggo dari ahlinya bisa dijelaskan pada sahabat-sahabat JIH dokter. Ya, terima kasih Dokter Tutuk. Jadi untuk perawatan kulit saya selalu juga memberikan edukasi ke pasien juga ya bahwa penting untuk kita selalu jangan pernah melupakan penggunaan sunscreen, tabir surya. Karena memang aktivitas kita kan kebanyakan di siang hari, pagi siang hari ya, di mana masih banyak paparan UV seperti itu. Apalagi bagi sahabat JIH yang mungkin apa istilahnya pekerjaannya mungkin lebih banyak outdoor ya, itu sangat beresiko. Tapi juga jangan terlalu pede yang saya di ruangan kok dok, tapi kan tetap ada jendela. Jadi kan resiko UV tetap kan tembus ya ke dalam ruangan. Jadi tetap nomor satu sunscreen. Kemudian untuk lifestyle kita tetap biasakan pola hidup sehat, olahraga, minum cukup. Karena kulit yang istilahnya kita kalau hidrasi kita tidak cukup, kita kan disarankan minum paling tidak 2-3 liter per hari ya. Jadi ternyata itu juga nanti akan berpengaruh ke kulit kita. Biasanya kalau kering, kulit pun ikut kering gitu. Kemudian untuk penggunaan moisturizer, pelembab juga disesuaikan jenis kulit. Terus untuk antisipasi pencegahan terjadinya itu mungkin bisa dilakukan beberapa tindakan, itu yang invasif maupun tidak. Jadi kalau yang tidak invasif kita bisa menggunakan rutin krim-krim itu. Misalnya mau ditambahkan krim malam juga rasanya akan lebih lengkap ya, bersinergi dengan krim pagi seperti itu. Jadi biasanya sih untuk krim malam bekerjanya memang lebih untuk merejuvenasi, jadi mengangkat sel kulit mati gitu. Jadi untuk yang lain sih misalnya seperti penggunaan laser itu juga bisa dipertimbangkan gitu. Nah nanti mungkin akupunktur ini juga bisa jadi salah satu pilihan buat sahabat JIH ya. Kan bisa skincare sendiri, perawatan sehari-hari yang kita lakukan, bisa dengan tindakan-tindakan yang memang dilakukan di layanan tertentu, dan juga bisa menggunakan akupuntur ya dok. Kalau akupuntur sendiri untuk wajah itu gimana sih dok? Metodenya jadi, bisa diceritakan? Tindakan akupuntur itu adalah tindakan non bedah atau non farmakoterapi atau tanpa menggunakan obat ya. Jadi dia mekanismenya berasal dari dalam tubuh. Kemudian tujuannya untuk apa? Jadi bisa menghasilkan kolagen-kolagen yang sudah berkurang karena faktor-faktor usia atau faktor-faktor yang disebutkan oleh Dr. Triasari tadi, atau dapat dengan berkurangnya kolagen itu dapat menyebabkan double chin ya Dr. Triasari, double chin atau kantung mata, kerutan di mata atau di dahi. Nah itu bisa akupuntur berperan di situ. Nah tentunya akupuntur itu mekanismenya ada lokal, jadi di wajah, dan mekanisme secara sistemik atau seluruh tubuh. Jadi memang harus diperhatikan, lifestyle itu juga penting sekali. Ada perbaikan lifestyle juga, jadi tidak hanya skincare saja atau dengan akupuntur saja itu. Berarti saling menambahkan dari satu usaha ke usaha lain ya dok. Jadi mulai internal kita bagaimana
gaya hidup kita, makan kita, pola tidur kita, dibarengi dengan tambahan-tambahan kayak skincare, tindakan-tindakan lainnya. Nah, kalau dari akupuntur dok, kira-kira dalam satu kali akupuntur bisa untuk mengurangi penuaan dini atau dalam satu series gitu dok? Jadi akupuntur bukan suatu pengobatan yang instan ya, itu tetap butuh proses. Nah, itu prosesnya untuk kasus-kasus kosmetik akupuntur atau akupuntur untuk kecantikan atau akupuntur untuk penuaan dini, itu dibutuhkan paling seminggu 1 kali. Itu kita membutuhkan waktu 6 sampai 8 pertemuan. Ya, dan tentunya pasti dikombinasikan dari skincare itu juga. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu. Nah, modalitas akupuntur tidak dengan jarum saja. Nah, modalitas akupuntur itu bisa berupa tanam benang. Nah, itu untuk kasus-kasus kerut, off wrinkle atau kerut ya. Kemudian jerawat itu pun juga bisa. Kemudian kasus-kasus itu tadi kantung double chin atau di dagu ya. Kemudian di pipi, di bawah mata. Nah, itu mungkin bisa menggunakan modalitas-modalitas yang lain selain jarum akupuntur. Oh iya, jadi kerutan-kerutan tadi juga bisa dibantu oleh akupuntur gitu ya dok. Kalau dalam sekali treatment itu kira-kira butuh waktu berapa lama dok? Untuk sekali treatment membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Itu. Nah, kalau dengan menggunakan jarum akupuntur sekitar 20-30 menit, tapi kalau dengan tanam benang itu lebih cepat lagi, paling cuma 5 menit atau 10 menit saja. Oh ya, memang tindakannya tidak terlalu invasif, tidak invasif. Dan juga sangat ramah dengan wajah-wajah wanita-wanita zaman sekarang ya dok. Insya Allah aman gitu ya dok. Insya Allah aman. Oke, kalau dari dokter Triasari nih dok, balik lagi terkait penggunaan skincare. Tadi kan ada moisturizer, ada tabir surya, kira-kira penggunaannya tuh urutannya gimana sih dok? Soalnya kan banyak nih influencer yang memberikan contoh penggunaannya harus ini dulu, itu dulu gitu. Dari spesialis kulit sendiri bagaimana dok? Jadi urutannya moisturizer itu kan sebenarnya bekerja untuk memperbaiki barrier kulitnya juga ya. Jadi dia istilahnya akan membackup di mana terjadi kekeringan kulitnya juga. Jadi begitu habis mandi biasanya kita sarankan untuk langsung pakai moisturizer dulu. Justru tabir surya itu terakhir karena dia seperti payung, makanya dia harus ditempatkan di air. Dan jangan lupa untuk pemilihan SPF itu minimal 30 ya untuk daerah seperti kita di Indonesia ini, minimal 30, dan itu pun perlu reapply. Jadi kadang kita males ya, tapi sebenarnya penting. Jadi kadang kalau setidaknya minimal misalnya nih setelah sholat zuhur kita ulang lagi. Tapi itu sebenarnya terlalu lama, sebenarnya 3 jam, 2-3 jam itu sebenarnya sebaiknya diulang kembali. Terus sebenarnya untuk pilihannya itu juga menyesuaikan jenis kulitnya juga ya. Maksudnya apakah dia cenderung berminyak ataukah cenderung kering, itu nanti basisnya juga akan ikut menentukan. Misalnya nih kulitnya cenderung kering ya sebaiknya memang pilih yang krim. Kalau kulitnya cenderung berminyak ya pilihlah yang lotion atau gel seperti itu. Jadi supaya tidak menimbulkan komedogenik atau jerawat. Ya, jadi untuk pemilihan skincare tadi juga nggak asal-asalan, disesuaikan dengan jenis kulitnya, dan juga tadi SPF yang digunakan itu ya minimal 30. Gini dok, kadang SPF hanya digunakan di bagian wajah. Padahal kan penuaan terjadi di seluruh tubuh ya dok. Iya. Sebenarnya di mana area yang terpapar sinar matahari itu tetap kena resiko. Makanya kan selain sunscreen atau tabir surya, kita juga disarankan pakai topi lebar atau mungkin baju lengan panjang. Intinya proteksi lah terhadap paparan UV. Apalagi ketika jam-jam di atas jam 10 sampai jam 2 seperti ini, itu kan UV-nya cukup tinggi, panas. Itu lebih berpotensi menimbulkan wrinkle seperti itu. Jadi memang penuaan terjadi di seluruh tubuh ya dok, dan yang kelihatan yang terlihat dan terpapar sinar matahari atau faktor-faktor eksternal lainnya juga perlu dilindungi. Bisa menggunakan lengan panjang atau yang menggunakan tabir surya bukan hanya di wajah tapi di bagian kulit ya dok. Iya. Oke, mungkin untuk penjelasan terkait penuaan dini dan pencegahannya cukup di situ dok. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih. Biasanya yang paling lebih kepo-kepo kan dari sahabat-sahabat JIH ini. Untuk pertanyaan pertama ya dok, dari @melisaputri_2022.
Selamat siang dok, apa saja kandungan skincare yang perlu diperhatikan agar mencegah penuaan dini? Tadi sedikit banyak sudah dijelaskan ya dok. Dan bagaimana cara menyimpan skincare agar kandungan ingredientnya tidak berkurang? Ini dari dokter Triasari, monggo dokter. Pertanyaan bulat semua. Jadi gini, kandungan skincare sebaiknya sih akan lebih baik jika bisa dikonsultasikan ke dokter juga ya, karena dia akan lebih, istilahnya dengan melihat kondisi realnya itu akan lebih bisa menyarankan. Karena kadang terus terang beberapa kali kami mendapatkan kasus sudah beli macam-macam, setelah dipakai nggak cocok, udah mahal-mahal. Jadi prinsipnya nomor satu, masalah kulitnya apa dulu. Kalau istilahnya sekedar maintenance sih mungkin nggak usah memakai produk yang terlalu efeknya masif gitu ya. Jadi nggak usah yang terlalu berat pengen putih atau gimana. Kadang kan sekarang mindsetnya orang-orang tuh kalau cantik sama dengan putih, padahal tidak selalu seperti itu kan. Yang berikutnya, kandungannya apa saja tadi ya? Pertanyaannya tadi gini. Pertanyaannya tadi terkait ini dok, gimana cara menjaga biar ingredientnya tidak jadi rusak gitu. Jadi prinsipnya tadi sudah dijelaskan di awal. Nomor satu tetap sunscreen ya. Kalau memang kering ya plus moisturizer lebih teratur itu lebih baik. Untuk pemilihan krim malam memang biasanya ada alternatif derivat vitamin A seperti retinoid itu. Jadi tapi itu juga harus hati-hati karena memang konsentrasinya kan macam-macam. Ada 0,025, 0,05 sampai 0,1. Semakin tinggi konsentrasinya biasanya memang penetrasinya semakin dalam. Makanya semakin stinging, efek cekik-cekiknya akan lebih terasa. Nah itu harus hati-hati. Jadi kita kadang biasanya sih yang dijual OTC di toko obat gitu biasanya sudah yang mild lah, harusnya nggak yang terlalu ini. Biasanya kalau yang konsentrasinya agak tinggi biasanya dengan persepan dokter sih. Terus nanti tetap disesuaikan jenis kulitnya, permasalahan kulitnya apa. Terus untuk penyimpanan skincare atau krim malam terutama, biasanya kalau mengandung seperti hidroquinon itu memang akan cepat berubah warna juga. Jadi memang biasanya disarankan untuk disimpan dalam suhu yang lebih dingin seperti itu. Terus tapi hidroquinon juga sekarang udah mulai jarang sih. Maksudnya konsentrasi yang di pasaran pun tidak lebih dari sekitar 5% atau intinya kalau yang efeknya agak ekstrim itu biasanya pasti sudah ada dokter yang bertanggung jawab untuk itu. Jadi kalau Anda misalnya beli di OTC, insya Allah sih nggak akan terlalu seperti itu. Intinya kalau seperti vitamin C, serum vitamin C, seperti itu juga harus hati-hati karena ada beberapa produk yang rantai C-nya tidak stabil. Jadi memang krim pemakainya harus malam hari karena begitu kena paparan sinar dia terurai, nanti malah terjadi flek biasanya gitu misalnya. Itu salah satu problemnya. Jadi intinya untuk menyimpan di kulkas atau tidak tetap disesuaikan apa yang Anda pakai. Iya, jadi untuk mencegah penuaan dini tadi ya ada pelembab, ada juga tabir surya dan ada krim malam yang memang kandungannya harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Lebih baik konsultasi kepada dokter yang ahlinya. Kemudian untuk penyimpanannya ya bergantung dari konten apa isi dari skincare tadi ya dok. Oke ya, terima kasih dokter Sari, semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat JIH. Yang kedua dok, nih ada dari @besoredi dok, mitos atau fakta akupuntur itu dipercaya dapat mencerahkan kulit wajah dokter? Monggo dokter Dwi Surya. Kalau dari saya itu adalah fakta karena yang saya bicarakan tadi yang di depan tadi adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh manfaat dari akupuntur ya, selain menghilangkan kerutan, itu salah satunya mungkin bisa mencerahkan wajah atau muka ya. Karena prinsipnya adalah dalam penusukan akupuntur itu salah satu manfaatnya adalah sirkulasi darah itu akan lancar dan terjadi relaksasi. Nah, salah satu hormon yang dipancing oleh di titik akupuntur itu adalah hormon endorfin, atau kalau bahasa awamnya itu adalah hormon untuk rileks. Nah itu, jadi semakin kita rileks ya, endorfinnya naik, hormon stresnya atau kortisol dia akan menyeimbangkan. Nah tadi saya bilang di awal untuk menyeimbangkan fisiologis tubuh atau metabolisme tubuh. Kasus-kasus penuaan dini ini kan tidak lepas dari faktor-faktor hormonal ya. Nah, terutama
faktor mens atau menopause. Nah, itu kan sangat terkait sekali. Nah, itu. Jadi saya menjawabnya sangat bisa sekali dapat untuk mencerahkan kulit wajah. Berarti adalah suatu fakta bahwa akupuntur itu bisa membantu mencerahkan kulit wajah ya dok, karena terkait relaksasi dari tubuh sendiri tadi. Oke, ya semoga bisa menjawab ya @bezo-ready ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih untuk Dokter Triasari dan Dokter Dwi Surya juga dari @irmaraiyan Kaila. Dok, izin bertanya, jika sudah terlanjur mengalami penuaan dini, apakah bisa diatasi dengan skincare dan juga akupuntur? Dari akupuntur dulu, monggo dokter. Ya, tentunya bisa. Seperti Dokter Sari tadi bilang, skincare itu wajib ya dok ya. Nah, begitu pula akupuntur juga dapat untuk penuaan dini bisa menjadikan salah satu terapi ya. Untuk frekuensinya mungkin maintenance ya, seminggu 1 kali atau 2 minggu sekali, itu lebih dari cukup itu. Iya, berarti dari akupuntur bisa ya dok dengan frekuensi tadi 1 sampai 2 minggu sekali gitu. Dari Dokter Sari dokter, kalau sudah terlanjur penuaan dini dok, bisa nggak dok diatasi dengan skincare seperti itu? Bisa, tapi lebih ekstra ya. Ya tidak hanya Anda home care aja, tetap harus ada tindakan yang akan mempercepat kinerja dari skincare yang Anda gunakan setiap malam, setiap harinya. Tidak instan gitu ya? Iya, karena biasanya kalau sudah penuaan dini kan kerutan-kerutannya udah lebih jelas tuh. Nanti monggo ada banyak sekali modalitas terapi untuk meminimalkan penampilan akibat penuaan dini itu. Jadi misalnya nih, salah satunya yang mungkin sudah dikenal juga, kita bisa lakukan chemical peeling. Itu kan juga untuk menghilangkan kerutan halus. Atau misalnya mau dilakukan botox, itu juga bisa. Atau mau dilakukan laser, itu bisa. Jadi biasanya kalau sudah terlanjur, ya kita harus memberikan pilihan opsi lain selain hanya skincare saja. Jadi nanti biasanya kalau misalnya plus mau dilakukan akupunktur, ya itu akan lebih baik untuk saling bersinergi ya, untuk meningkatkan efek yang diharapkan. Mungkin tergantung kedalamannya kerutan juga ya dokter. Makanya ya. Kalau penuaan dininya seberapa? Sejauh apa penuaan dini yang sudah terjadi? Ya, jadi nanti kadang ada thread lift juga ya dok. Nah, tapi itu. Iya. Sepertinya sudah cukup menjawab dok tadi dari pertanyaan sahabat JIH. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Ini untuk Dokter Triasari. Dok, sekarang ini kan lagi ngetren skincare dengan DNA salmon dan retinol. Apa bisa untuk penuaan dini dokter? Monggo. Jelas bisa. Karena dia kan begitu dilakukan injeksi atau skin booster ya, namanya aja skin booster. Nanti dia memang akan biasanya efek yang dirasakan tuh memang kulitnya jadi lebih kenyal. Jadi tetap beda lah ya, namanya dilakukan tindakan yang sedikit invasif ini pasti akan memberikan efek yang berbeda. Dia akan istilahnya proses rejuvenasinya juga lebih akan terlihat gitu. Bisa sekali Dysmore. Iya, berarti bisa untuk menggunakan skincare yang kandungannya ada DNA salmonnya dan juga retinolnya. Tapi lagi-lagi tidak bisa hanya sekali terus terlihat ada kami bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Proses. Butuh proses dan juga kesabaran juga ya dok. Orang penuaan dini juga tidak terjadi secara tiba-tiba. Untuk mencegahnya juga tidak bisa instan seperti itu. Ya semoga menjawab pertanyaan Dysmore tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Dari @barmo15. Dok, bagaimana cara biar skincare kita terserap optimal saat jam tidur kita minim? Apakah nanti lanjut Dokter Adi Surya, apakah akupuntur juga bisa dilakukan secara rutin untuk anti-aging? Seperti itu. Dari Dokter Sari dulu dok. Kalau dari kalimat pertama aja udah mencerminkan ini lifestyle-nya nggak perlu. Jam tidur minim itu ya itu jelas ya, meskipun Anda mau pakai skincare, mau perawatan, tapi kalau lifestyle-nya nggak diperbaiki sama saja rasanya nggak akan berefek. Kembali lagi ke dua faktor penyebab tadi ya. Jadi nomor 1, kalau Anda ingin terserap optimal ya perbaiki jam tidur. Jam tidurnya harus cukup dulu. Kalau Anda minim itu sebenarnya sudah udah keliru ya dok, dari awal ya. Dari awal sudah permasalahannya sudah jelas. Ya itu. Penuaan dininya dari mana, berarti dia sudah jelas. Ya tentu saja tidak bisa optimal gitu. Iya, berarti tetap tidak bisa optimal tanpa sinergi dari
pencegahan faktor-faktor lainnya selain tadi dari faktor skincare, lifestyle juga harus diperbaiki, nutrisi juga sangat berperan penting untuk mencegah penuaan dini ini. Kemudian dari Dr. Dwi Surya, Dok, apakah akupuntur ini bisa dilakukan secara rutin untuk anti-aging? Ya, sudah dijawab tadi. Menyambung yang pertama tadi ya, untuk gangguan tidurnya itu mungkin ya harus dilacak juga. Nah, untuk insomnianya itu dengan harapan tidurnya tidak minim lagi atau tercukupi, nah itu salah satu upaya untuk mencegah penuaan dini itu mungkin. Berarti memang harus rutin, ya tadi 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, karena ini bukan yang akut ya Dok ya, kronis, jadi tidak perlu pendek-pendek nanti waktu. Dengan akupunktur malah bisa tidurnya nyenyak. Nah, itu jelas permasalahannya jelas di sini. Iya. Jadi kalau permasalahannya udah jelas, kita bukan obati penuaan dininya, tapi kita cari penyebab dari insomnianya, pasien bisa tidur dengan optimal. Kemudian ya harapannya penuaan dininya tidak terjadi tuh, atau terjadi lebih lambat gitu ya Dok. Perlambat. Penyebabnya harus diketahui terlebih dahulu. Lanjut Dok, ini pertanyaan dari @herlina purba 22. Dok, apakah boleh untuk melakukan akupuntur untuk anti-aging saat menstruasi, dan apa saja do's and don'ts pasca akupuntur Dok? Dari Dr. Dwi Surya. Saat menstruasi itu bukan suatu kontraindikasi ya, jadi bukan suatu permasalahan. Saat program hamil pun malah menstruasi hari kedua pun itu dianjurkan untuk mencari kualitas sel telur lebih baik. Jadi tidak ada kontraindikasi sama sekali. Kemudian saat pasca akupuntur itu tidak ada yang pantangannya, sama sekali tidak ada pantangannya. Cuma itu tadi mungkin setelah rileks atau merasa rileks, mungkin itu tadi pengen bawaannya pengen tidur, pengen istirahat. Nah itu mungkin ya tidak begitu penting sekali mungkin. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan setelah akupuntur. Malah setelah akupuntur biasanya tubuh akan lebih ringan, lebih enjoy gitu aja. Ya berarti tidak ada kontraindikasi menstruasi untuk akupuntur. Saat mens pun boleh dilakukan akupuntur ya Dok, dan juga tidak ada pantangan atau sesuatu yang harus dilakukan pasca dilakukannya akupuntur. Tapi untuk kasus-kasus skincare mungkin injeksi vitamin C nggak Dokter nggih? Bisa. Dokter Diasari mungkin bisa mempermudah saat terapi akupuntur itu akan mempermudah terjadi lebam. Lebam. Jadi itu mungkin harus hati-hati, mungkin ditanya dulu apakah 1 hari atau 2 hari ini sudah baru mengonsumsi vitamin C. Nah itu tadi harus ditanyakan dulu sebelum melakukan tindakan akupuntur. Oh gitu, berarti tadi yang perlu dipersiapkan mungkin sebelum tindakan akupuntur adalah tadi konsumsi vitamin C minimal 2-3 hari ya Dok? Iya, 2 atau 3 hari. Oral atau injeksi Dok? Injeksi maupun oral. Yang paling yang menyebabkan berpengaruh itu yang injeksi, Dokter. Berarti harus dijeda 1 minggu gitu? Iya. Minimal? Minimal. Berarti untuk memaksimalkan tindakan akupuntur dan mengurangi efek samping mungkin ya Dok, efek samping dari akupuntur sendiri, persiapannya juga harus diperhatikan. Salah satunya tadi penggunaan vitamin C, baik minum maupun juga disuntikkan, itu juga harus jeda atau diberikan interval. Oke. Penjelasan yang cukup informatif untuk sahabat JIH Dok, soalnya kan mungkin belum pada tahu untuk persiapannya. Jadi untuk kedepannya kalau memang mau nih akupuntur di rumah sakit JIH karena memang sudah ada layanannya ya Dok, bisa nanti untuk persiapannya. Oke, ini pertanyaan lagi Dok dari Bezoradi. Dok, apakah betul akupuntur punya peran bikin badan fit dan cantik? Kalau cantik itu udah bawaan. Cantik itu relatif. Iya. Kalau jelek mutlak. Jadi kalau peran bikin badan fit, ya tadi saya sudah menjawab ya, karena kalau badan kita rileks atau istirahat kita cukup, tentunya kita akan seger ya, fit. Nah yang kedua tadi apa tadi? Cantik. Bikin badan Nah fit dan kalau cantik. Cantik ini lebih ke arah lebih segar saja ya, lebih cerah. Ya, jadi seperti menguatkan dari Dokter Sari tadi bilang bahwa tidak harus putih ya, tapi yang penting bersih. Ya, bersih. Jadi tidak perlu semuanya pengennya seberapa putih ya Dok ya. Nah itu loh, wajahnya putih, tapi mohon maaf yang lain tangannya
Nah, itu loh. Jadi saya kira tidak tidak perlu terlalu memaksakan. Jadi yang penting bersih itu. Putih itu bonus ya, Dok ya. Ya. Ya, itu. Kata-kata yang indah sekali. Putih itu adalah bonus yang kita menjaga lifestyle kita sudah berikhtiar untuk biar terlihat lebih segar gitu, Dok. Oke, cukup dokter? Cukup. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dok, apakah betul tren suntik filter kini bisa mencegah penuaan dini? Filler kali ya, Dok, itu maksudnya. Filler. Oh, bisa dijelaskan dulu, Dok, filler itu apa buat biar sahabat bisa tahu. Sebenarnya yang tanya ini juga udah tahu sih sebenarnya. Filler itu kan sebenarnya melakukan satu injeksi yang biasanya ada kandungan hyaluronik acid. Jadi biasanya dia akan merangsang kolagen juga. Jadi nanti penyangga-penyangga kulitnya akan dirangsang. Terus apakah bisa sebenarnya mencegah? Bisa sih. Cuman memang nanti dilihat dulu apakah memang sudah perlu dilakukan filler atau belum. Karena tidak semua selalu kalau mencegah penuaan dini harus seperti itu enggak. Jadi biasanya memang udah yang sudah mungkin 30 ke atas kali ya. Kalau yang masih di bawah filler lebih untuk membentuk sih sebenarnya. Kalau yang misalnya ini jadi bukan tujuannya untuk mencegah penuaan dini. Kalau filler yang sekarang ada untuk anak muda itu lebih pengen misalnya ini lebih lancip kan, ini lebih tirus kan, ini lebih, efek sampingnya, Dok, mungkin perlu dijelaskan efek sampingnya. Nah, itu bahayanya. Ya, nomor satu sih yang melakukan harus yang kompeten ya. Jadi nomor satu jangan sembarangan karena tergoda biaya lebih murah atau itu. Nah, itu kadang nanti karena tetap itu kan tidak langsung diabsorpsi tubuh ya, jadi butuh proses. Biasanya nanti kalau tidak pas atau terlalu dalam, biasanya nanti ada granulom atau benda asing seperti itu. Jadi harus hati-hati. Intinya filler bukan prioritas utama untuk tindakan yang dipilih mencegah penuaan dini. Terima kasih Dokter Sari jawabannya. Tadi ya sahabat JIH bahwa suntik filler bukan segalanya untuk mencegah penuaan dini. Kita bisa melakukan usaha yang lain dulu ya, Dok, sebelum dilakukan filler. Lini terakhir bawah lah, maksudnya bukan first line-nya ya. Bukan first line untuk mencegah penuaan dini. First line-nya tadi, Dok, faktor lifestyle-nya, nutrisinya gitu, Dok. Oke. Dok, ini balik ke Dokter Dwi Surya dari @wanti0411. Dok, apakah kontraindikasi untuk akupuntur? Apakah kalau di akupuntur itu ada rasa nyeri seperti itu, Dok? Ya, kalau kontraindikasi pada penyakit jantung, pada pemakaian pacemaker atau alat bantu jantung itu pasti. Kemudian pada ibu hamil trimester pertama itu juga. Dan lokasi-lokasi titik-titik akupuntur yang berdekatan dengan darah besar ya. Kemudian itu saja mungkin kontraindikasinya. Adakah rasa nyeri? Ya tentunya ya. Jadi jarum akupuntur itu ya walaupun ukurannya hanya 0,2 mili ya, seukuran rambut ya, 0,2 atau 0,1, tapi itu apapun lancip ya, apa namanya? Tajam ya, tajam. Tetapi kalau dikatakan nyeri sekali itu tidak ya, malah seperti kegigit semut lah paling, tapi semutnya semut merah mungkin ya gitu. Bukan tawon ya. Jadi kalau dikatakan nyeri ya, nah kalau masalah nyeri tiap orang ambang nyerinya berbeda-beda ya. Apalagi kalau mau cantik pasti siap ya, Dok ya. Beauty is pain. Beauty is pain. Ya. Berarti ada tidak kontraindikasi ya, memang ada ya, Dok, untuk beberapa orang dengan kondisi tertentu. Makanya harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis akupuntur. Sebaiknya daripada biasanya dilakukan akupuntur di tempat-tempat tertentu yang ya dibilang sudah ahli gitu. Tapi lebih baik untuk konsultasi terlebih dahulu. Kalau rasa nyeri memang ambang nyeri masing-masing orang berbeda, jadi ya nyerinya itu beda-beda lah setiap orang. Oke, lanjut dokter untuk pertanyaan terkait lingkungan ini, Dok. Dari @alvina_farzana. Dokter, apakah terlalu sering mengkonsumsi fast food bisa berpotensi menyebabkan penuaan dini? Apakah juga perokok pasif itu juga berpotensi menyebabkan penuaan dini? Dari Dokter Sari mungkin, Dok. Ya. Tadi yang menjelaskan langsung ya, itu jelas itu banget ya.
Ya itu masalahnya lifestyle anak muda sekarang ya. Makanya kan sekarang penampilannya mereka tuh kadang udah kadang nggak sesuai usianya. Jadi fast food jelas ya, junk food, fast food itu kan ya Anda tahu sendiri ya, memang kandungan gizinya juga. Ya, intinya Anda konsumsi makanan yang clean, yang sehat, sayur buah jangan pernah dilupakan karena itu problemnya pasien sekarang. ABG ke atas tuh kalau orang tua mungkin ya tetap suka lah ya sayur. Sekarang susah sekali makan sayur, padahal itu penting sekali ya untuk menutrisi kulit kita juga. Rokok pasif jelas. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah penuaan dini yaitu dari hindari junk food, hindari merokok, konsumsi alkohol termasuk perokok pasif. Jadi kan ketika Anda merokok itu kan sebenarnya akan terjadi proses stres oksidatif ya, kita masukkan racun. Nah, nanti biasanya saya sendiri juga mengalami kalau pas ngobati pasien perokok dan nggak perokok itu meresponnya itu beda. Lebih cepat yang nggak merokok biasanya. Bahkan untuk perawatan skincare pun itu akan lebih terasa efeknya. Jadi testimoni yang keluar dari mereka adalah yang biasanya nggak merokok itu akan lebih cepat memberi kabar gembira dibanding yang merokok. Jadi kira-kira seperti itu, keduanya memang akan menyebabkan proses penuaan dini lebih cepat, karena ini dan lebih cepat lebih. Makanan zaman sekarang kan banyak ini ya dok, kadar proses itu yang cepat, kemudian kadar kolesterolnya juga, kolesterol jahatnya juga tinggi sehingga menyebabkan sindroma metabolik yang berpengaruh lagi pada penuaan karena memang banyak zat-zat yang tidak diinginkan tubuh gitu ya dok. Pasti nanti akan terjadi gangguan hormonal gitu kalau kebanyakan junk food atau fast food atau makanan-makanan instan. Itu pasti akan terlihat dari menstruasinya tiap bulannya tepat atau tidak. Itu biasanya dapat dilihat itu nanti. Mulai banyak wanita-wanita yang mengadukan hal tersebut ya dok. Sering juga ke akupuntur dokter? Banyak. Oh banyak. Kasus-kasus promil itu kan di situ permasalahannya, junk food, fast food, kemudian poinnya mungkin perbanyak, menambahkan dokter Sari tadi adalah mungkin perbanyak makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Contohnya apa itu dok? Sayur, buah, ya brokoli itu, kemudian kalau buah alpukat, buah naga itu juga mengandung antioksidan tinggi, ya. Dan tentunya tindakan akupuntur juga salah satu dapat meningkatkan antioksidan secara alami itu tadi. Iya. Gitu. Makanya akupuntur juga bisa mencegah penuaan dini ya dok. Oke. Ini satu lagi saya tambahkan tadi kan junk food ya. Biasanya kalau junk food itu partnernya sama minuman bersoda. Nah itu dia. Jadi sebaiknya dihindari nih, perbanyak minum air putih, teman. Jelas itu, biar nggak kering ya. Betul sekali. Kalau ini rujak aja gitu ya. Jangan ada sambal manisnya lagi. Nah itu susah. Nggak selesai ini. Ya yang penting diseimbangkan dengan pola hidup lainnya, kan tetap olahraga, gizi seimbang, makan gizi seimbang, isi piringku yang memang harus ada kandungan protein, sayur buah sebagai mikronutrien gitu ya dok. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, dari @Ramadan. Dok, sebelum melakukan akupuntur, apa saja yang harus disiapkan dan mulai usia berapa boleh dilakukan akupuntur dokter? Untuk yang mulai disiapkan saya kira tidak ada. Yang penting dalam keadaan yang istilahnya siap menerima sensasi penjaruman atau penusukan itu dulu, siap dulu. Tentunya tidak takut jarum ya, itu dulu syaratnya. Kemudian berapa boleh melakukan akupuntur, dari bayi pun bisa dilakukan akupuntur. Untuk kasus saya pernah melakukan kasus pada bayi sphincter aninya atau dia muntah terus GERD. Karena sphincternya di sini kendor. Nah, tapi saya tidak menggunakan dengan jarum akupuntur, tapi menggunakan laser akupunktur, menggunakan laser low level laser, ya. Jadi yang rendah. Jadi mau usia berapapun bisa, tergantung nanti penggunaan modalitas itu tergantung kasusnya, itu saja. Oke, berarti memang tidak ada usia minimal untuk memulai akupuntur, tapi memang harus disesuaikan modalitas apa bergantung dengan kelainan apa yang terjadi gitu ya dok. Oke, terima kasih dokter Dwi Surya. Lanjut kita, ini pertanyaan yang unik nih dok, dari
Ricatur, Dok, apakah benar sinar blue light? Mungkin tadi bahas sinar UV ya, Dok. Sinar blue light saat sering memainkan gadget bisa menyebabkan penuaan dini. Selain itu, apakah dapat menyebabkan masalah kulit lainnya? Monggo Dokter Trihasari. Iya, kalau di beberapa referensi memang disebutkan. Jadi sekarang kan orang sekarang nggak punya gadget ya. Jadi memang salah satu penyebab terjadinya yang bisa memicu penuaan dini adalah dari ultraviolet dan juga dari gawai gadget itu tadi ya. Jadi memang jawabannya bisa. Makanya harus dibatasi. Kan sekarang di HP juga ada aplikasi apa itu yang screen jadi kita bisa ngelihat berapa jam sih kita udah pakai, udah kebablasan belum, terlalu lama nggak sih, itu ada, itu penting, itu saya pikir itu aplikasinya cukup bagus, itu bawaan di HP kayaknya ada. Jadi screen apa sih namanya ya, screen, jadi intinya berapa lama Anda buka HP itu nanti tercatat dalam 24 jam itu. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatkan mumpung Anda belum terlanjur mungkin ya Mas, Mbak atau Mas. Adik-adik mungkin. Oh, adik-adik ya. Jadi jangan kebanyakan ya. Intinya nanti itu rentetannya panjang. Ketika Anda bermain gadget kan nggak istilahnya kita kan asik ya. Kadang 2 jam, 3 jam terlewati begitu saja. Akhirnya nanti nggak sempat olahraga lah, makan juga jadi yang instan ya. Rentetannya banyak. Nanti akhirnya siklus itu akan mempermudah menimbulkan terjadinya penuaan dini. Intinya kembali lagi lifestyle. Sangat ditekankan oleh Dokter Trihasari dan Dokter Dwi Surya terkait lifestyle ya, bahwa memang lifestyle sangat berpengaruh besar terhadap penuaan dini. Dan itu bisa ya, jawabannya bisa. Memainkan gadget itu kan juga posisinya pas kaku ya. Jadi dia nggak bergerak, ya kan? Terlalu asik. Nah itu juga akan menimbulkan masalah. Lifestyle yang sedenter gitu ya Dok. Jadi aktivitas bergeraknya kurang, jadi energi yang disimpan itu lebih banyak, makanya akhirnya nanti obesitas lah. Menjadi rentetan rantai. Ini juga kekakuan otot juga. Otot leher juga ya di sini ya. Kemudian baru nanti migran atau vertigo. Nah, nyambungnya ke sana. Banyak banget ya. Jadi pertanyaan Anda itu ternyata sangat kalau kita nggak terpikirkan. Kalau kita bahas dalam sehari nggak habis gitu ya Dok. Ternyata muter. Oke. Ini Dok, pertanyaan dari salah satu sahabat JIH ini, apakah saat sedang hamil itu atau sedang menyusui boleh dipergunakan skincare, dan kira-kira skincare apa yang harus dikurangi atau harus sama sekali tidak boleh dipakai gitu? Monggo Dokter Sari. Itu akupunktur, Pak. Yang ini untuk skincare dong. Untuk skincare-nya dulu. Untuk hamil dan Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita lihat kehamilannya umur berapa dulu. Biasanya kalau sebaiknya sih kalau saya sih tetap menyarankan pemakaian tabir surya tetap ya, apalagi dia ibu hamil dan harus bekerja outdoor misalnya, tetap kalau krim pagi itu sunscreen wajib. Kalau krim malam sih di situ memang jadi sunnah sih posisinya. Terus memang untuk kasus-kasus tertentu kita memang tidak menyarankan pada saat hamil dipakai dulu, mungkin dihentikan dulu. Apalagi kalau usia kehamilannya masih di bawah 20 minggu ya, masih proses organogenesisnya berlangsung. Intinya pemakaian skincare untuk ibu hamil masih bisa tetap dilakukan, tapi memang dengan perhatian khusus. Jadi sarannya sih tetap dikonsultasikan aja dulu untuk melihat kalau misalnya dia jadi jerawatan ya memang bisa pengaruh hormonal juga. Jadi banyak faktor yang bisa dilakukan untuk tetap cantik saat hamil. Gitu. Iya, berarti memang ada yang masih boleh diberikan, tapi dengan beberapa pertimbangan harus konsultasi kepada dokter terkait juga. Kalau dari akupuntur tadi trimester 1 ya, yang menjadi kontraindikasi itu pada trimester 1. Di atas semester 1 saya kira tidak masalah. Nah, tapi trimester 3 kan pasti fokusnya sudah nggak ke penting lahir dulu. Berarti sama ya Dok, mungkin usia 20 minggu ke bawah itu menjadi perhatian khusus baik akupuntur maupun skincare juga sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Oke ya, semoga menjawab pertanyaan dari sahabat JIH. Kita lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok, dari @zadahailila_.
Dok, saya pernah lihat di YouTube kalau orang Korea pakai skincare berlayer-layer gitu. Perlukah tipe kulit orang Indonesia pakai skincare yang berlayer-layer khususnya di Indonesia nih, Dok? Berat itu. Ya, jadi mau berapa lapis ya, ini sering juga pasien menanyakan hal ini ya. Perlu nggak sih sampai berapa lapis gitu? Sebenarnya sih kita kembali pada intinya, apa yang mau diharapkan gitu loh. Kadang sekarang kan juga orang kalau sudah istilahnya kulitnya berminyak kan memang tidak selalu diwajibkan pakai moisturizer. Misalnya seperti itu, dia sudah cukup dengan kelembapan alami kulitnya. Nah, maksudnya kadang berlayer-layer itu misalnya nih mau dipakai dulu, misalnya dia mau pakai krim antioksidan dulu, kemudian pakai moisturizer, kemudian krim flek misalnya, bisa sampai 45. Intinya kembali ke kebutuhan masing-masing kulit. Jadi itu tidak menjadi algoritma pemakaian harus berlayer-layer, berlapis-lapis seperti itu, tidak. Kita intinya saya sendiri bukan orang yang ribet, jadi saya biasanya kalau meresepkan memang ya saya sesuaikan kebutuhannya, tidak perlu harus berlayer-layer tapi nanti malah mereka istilahnya kontra, kerjanya malah jadi nggak optimal, buat apa gitu. Gitu sih, monggo aja. Kalau mungkin make up mungkin ya, kalau berlayer-layer itu kan nanti akhirnya sampai foundation sampai yang macem-macem itu kan, nah itu mungkin bisa. Kalau untuk skincare, daily skincare sih rasanya nggak perlu sampai segitu. Nggak wajib orang Indonesia berlayer-layer ya, Dok. Tetap orang Indonesia maupun orang luar harus disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Apalagi kita hidup di panas banget. Tropis ini ya, banget. Kulit butuh bernapas juga gitu loh. Betul. Nanti takutnya kalau nggak pas malah itu lagi komedogenik. Jadi nanti beruntusan, terus lama-lama jadi jerawat gitu. Oke, ya. Ini ada tambahan pertanyaan lagi, Dok. Ini dari @ameviamel. Bagaimana, Dok, step-step proses akupuntur di Rumah Sakit JIH Solo dari Dokter Surya? Ya, tinggal mendaftar ya. Mungkin perlu konsultasi terlebih. Oh iya. Yang melakukan Dokter Surya. Step-step proses akupuntur. Oh ya, mendaftar dulu tentunya. Itu bisa online ya, Mas ya? Bisa. Oke, kalau step-stepnya saya kira tidak begitu ada yang harus diperhatikan ya. Tinggal istilahnya konsultasi dulu, dan misalnya sudah dari dokter, misalnya ini kasus kulit ya konsultasi ke dokter kulit dulu, memastikan dulu jenisnya bagaimana, tipe kulitnya bagaimana. Nah, pasien datang ke dokter akupuntur pastinya sudah membawa istilahnya hasil atau diagnosa apa, atau membawakan pengen kerutan apa, kasus apa, flek atau kerutan atau apa. Nah, itu sudah dari dokter spesialis kulit dulu, baru ke dokter akupuntur. Lebih baik, lebih enaknya begitu. Jadi lebih jelas di depan dulu apa. Jadi tidak menduga-duga lagi. Itu. Berarti tadi konsultasi dulu ke dokter spesialis kulit untuk mengetahui tipe kulitnya, mungkin masalah apa yang terjadi pada si individu tersebut atau pasien tersebut. Kemudian baru konsultasi ke dokter spesialis akupuntur tentunya. Dan tentunya itu nanti juga akan dilacak juga, tetap ada anamnesa lagi, tentunya penyebabnya apa. Nah, ini juga harus dianalisa ulang lagi. Gitu. Iya, terima kasih Dokter Dwi Surya. Ini terakhir, Dok, insya Allah dari Edzada Khalila lagi. Dok, apakah efektif penggunaan botox sebagai pencegahan penuaan dini? Apakah 1 kali botox aja udah cukup untuk mencegahnya? Monggo, Dokter Trias. Terima kasih. Botox sih lumayan efektif sih ya. 1 kali terlihat sih. Cuman memang intinya nanti harus ada touch up ya. Jadi kayak diulang lagi gitu. Nggak bisa sekali tok terus nggak mungkin tua gitu. Biasanya jangkanya berapa lama? Biasanya sih tergantung yang digunakan, tergantung mereknya juga, pabrikannya. Yang biasanya minimal 6 bulan harus di touch up, diulang lagi. Gitu. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan. Tergantung sih. Bergantung dari mereknya juga, bergantung dari kondisi wajahnya juga. Betul sekali. Oke, sudah banyak yang kita bahas, Dok, terkait penuaan dini, faktor-faktor penyebabnya, cara mencegahnya dari sisi akupuntur maupun dari sisi skincare ya, Dok, dan juga tindakan-tindakan atau modalitas-modalitas yang bisa digunakan untuk mengatasi dan juga mencegah penuaan dini tadi. Tapi perlu menjadi perhatian bahwa penuaan dini sendiri
terjadi karena faktor-faktor yang memang harus dilakukan dari individunya, lifestyle yang harus diperbaiki, pola makan, olahraga, tidur, stres, dan banyak sekali yang memang harus dilakukan seperti itu. Nah, karena tadi sudah banyak sekali yang bertanya, ini kita akan mengumumkan pemenang giveaway tadi dok, dari yang bertanya tadi. Mungkin bisa minta tolong dokter Triasari untuk menyebutkan yang pertama dokter. @Herliana Purba 22. Selamat untuk Herliana Purba 22 mendapatkan giveaway sebesar 400.000 untuk 4 orang pemenang tadi. Yang selanjutnya monggo dokter Dwi Surya. Alvina Farzana. Selamat juga kepada @alvina_farzana. Yang selanjutnya dokter Sari. @wanti0411. Selamat untuk @wanti0411. Yang terakhir dokter. Darmo 15. Oke, selamat kepada Darmo 15 ya, semoga bisa bermanfaat untuk giveaway-nya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Health Talk bersama dengan ahli dokter spesialis di Rumah Sakit JIH Solo. Mungkin yang terakhir dokter, dari dokter Triasari terlebih dahulu, apakah ada closing statement terkait penuaan dini ini untuk sahabat-sahabat JIH? Monggo dokter. Terima kasih dokter tutup. Jadi intinya penuaan dini itu bisa dicegah ya. Jadi kalau intinya semua berawal dari lifestyle, karena kita tahu bahwa penuaan dini itu yang berperan adalah faktor lingkungan mayoritas ya. Jadi mulailah dengan hidup sehat, kemudian selalu makan bergizi, seimbang, olahraga teratur. Intinya positive thinking itu penting ya. Jadi jangan stres. Kalau stres pasti semua nanti berefek termasuk ke kulit. Itu aja sih. Jadi untuk skincare sih tetap diperlukan, karena lebih baik merawat daripada mengobati gitu. Nih materinya. Terima kasih dokter. Monggo dokter Dwi Surya. Ya, kalau dari saya prinsipnya adalah doa ya. Yang pernah saya paparkan juga. Jadi doa itu adalah diet, O-nya adalah olahraga, A-nya adalah akupuntur. Nah, itu dia. Jadi aku DOS ya. Jadi tetap di depan akupuntur itu ada lifestyle. Nah, tentunya itu yang poin utamanya. Akupuntur itu adalah suatu pengobatan yang dari dalam tubuh. Jadi tetap harus membutuhkan support dari individu yang dokter Tutuk bilang tadi. Ya, cukup. Iya, terkait akupuntur nih dok, kan layanan akupuntur sudah ada di JIH Solo dok. Boleh disebutkan jadwal dari dokter Dwi Surya dalam seminggu dokter? Di Rumah Sakit JIH, poli akupuntur hari Senin, Rabu, dan Kamis itu jam 12 sampai jam 14. Ya. Untuk poli perjanjiannya mungkin? Poli perjanjian hari Sabtu jam 15. Iya, jadi ada 4 kali praktek di Rumah Sakit JIH Solo, 1 kali praktek poliklinik sahabat JIH. Kalau seperti itu nanti bisa langsung daftar langsung ke CS atau ke admisi, langsung hubungin saja Rumah Sakit JIH Solo. Nah, selain itu untuk tindakan-tindakan pencegahan penuaan tadi kan juga bisa menggunakan tindakan dari kulit sendiri ya dok. Dari dokter Triasari bisa konsultasi kapan saja dokter dengan dokter, monggo. Saya di hari Selasa, Rabu itu jam 14 sampai 16, kemudian hari Sabtu pagi jam 7 sampai 9. Iya, jadi bisa bertemu langsung dengan dokter Triasari, kemudian bisa berkonsultasi untuk mencegah penuaan dini ya dok. Sama dokter Dwi Surya juga. Ya mungkin sekian Health Talk pada siang hari ini. Terima kasih dokter atas kehadiran dan juga ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga juga berguna untuk mencegah penuaan dini bagi sahabat-sahabat JIH. Ya mungkin sekian Health Talk pada siang hari ini. Sampai jumpa di Health Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.